Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SD Lab School UMJ, khususnya Ananda kelas 5 SD Lab School. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, siap belajar dengan penuh semangat. Karena nilai semangat adalah nilai keikhlasan. Kalau kita tidak semangat dalam belajar, akan memperlihatkan kita tidak ikhlas dalam belajar. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi akhlak. Nah, berkaitan dengan minggu kemarin juga kita mempelajari materi akhlak, tapi temanya berbeda. Kalau kemarin tentang adab berpakaian, sekarang akhlak berperilaku adil. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, semoga doa Kak Rizal dan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya jadikan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang mengetahui ilmu pengetahuan yang luas. Amin. Oke, lanjut saja teman-teman. Kita pahami kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Apa sih kompetensi dasar pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah siswa itu dapat menjelaskan pengertian adil dan istiqomah. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan ayat dan hadis tentang adil dan istiqomah. Dan apa yang terakhir? Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai adil dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembelajaran kompetensi dasar hari ini. Jadi harus dipahami ya. Jadi materi dasarnya dapat menjelaskan, mengetahui pengertian, baik itu tentang adil maupun istiqomah. Yang kedua, mengetahui dalilnya. Dan yang tiga, nilai-nilai adil dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, inilah materi kita. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama kita belajar adab berpakaian. Yang selanjutnya kita belajar tentang adil. Apa itu adil? Teman-teman belum mengetahuinya. Tapi kalau Kazal mengatakan apa itu adab berpakaian, tentu teman-teman bisa menjawabnya karena kalian sudah mempelajarinya. Adab berpakaian adalah melakukan sehari-hari atau berpakaian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam, yaitu berpakaian yang sopan, menutup aurat, dan pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Paham ya teman-teman? Karena setiap yang kita gunakan dalam ibadah akan muncul di akhirat nanti. Sebagai apa? Sebagai bukti kalau kita lagi berbuat kebaikan atau berbuat amal soleh. Jadi pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Selanjutnya, apa itu adil? Saksikan materi hari ini. Dalil pokok tentang adil kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kan siswa harus mengetahui dalil pokoknya. Nah, inilah dalil pokoknya teman-teman. Mari kita baca bersama-sama ya. Dan teman-teman, agar mudah mempelajari hari ini, teman-teman boleh membuka buku halaman 47 di buku Al-Islam bab 3. Mari kita bersama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam Al-Quran surat apa? Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Huruf. Nah, artinya, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya teman-teman, artinya adalah hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya, teman-teman boleh mengamati gambar tersebut. Nah, gambar apa yang saya tayangkan? Teman-teman harus bisa menjelaskan dan memahami gambar tersebut. Apakah gambar ini? Nah, ada yang tahu gambar ini? Nah, gambar ini adalah siswa. Dalam proses pembelajaran, mereka harus mendapatkan keadilan yang sama. Contohnya teman-teman dalam
pembelajaran daring, teman-teman harus mendapatkan pembelajaran yang sama, baik di antara di sekolah maupun yang ada di rumah, harus mendapatkan pembelajaran yang adil. Apabila teman-teman belajar di rumah dan ada yang belajar tatap muka di sekolah, juga harus mendapatkan pembelajaran yang adil, harus sama rata. Dari itu, pembelajaran di SD Lab School itu ada daring ya, dan ada tatap muka. Jadi teman-teman mendapatkan pembelajaran sesuai dengan keadilan. Nah teman-teman, selanjutnya nah ini gambar apa? Tentu teman-teman mengetahui ada ini gambar timbangan. Timbangan apa? Neraca atau segala macam. Di sini kita harus mengetahui timbangan kan sama rata. Ada yang di kanan, ada di kiri. Jika kita menimbang barang itu harus sama, harus seimbang dalam hukum Islam maupun dalam hukum undang-undang yang ada di negara kita. Tidak memandang bulu teman-teman, berperilaku adil itu, baik itu dia si A atau si B. Oke, selanjutnya gambar apa ini teman-teman? Nah, ketika kalian di sekolah, ada nggak teman-teman kalau ada kerja bakti? Ada nggak yang cuma berdiri atau tidak mengerjakan kerja bakti? Apa cuma membawa tong sampah tapi tidak memungut sampah? Nah, semuanya gambar tersebut adalah siswa yang mendapatkan keadilan. Kenapa bekerja sama, saling membersihkan kelas tanpa tidak ada yang tidak bekerja, semuanya kan adil. Kalau guru memerintahkan teman-teman kerja bakti, semuanya kerja bakti, semuanya melakukan kebersihan. Ada yang mengepel, ada yang menyiram tanaman, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang semuanya beraktivitas. Berarti mereka telah memberikan perlakuan adil ke semuanya. Nah, kalau semuanya diperintah, semuanya diperintah. Kalau semuanya melakukan, semuanya melakukan. Dan tidak ada yang bercanda, tidak ada yang bermain. Ini contoh adil dalam proses tugas. Nah, teman-teman, gambar apa yang terakhir? Nah, ini teman-teman. Ada orang besar dan ada orang dewasa, remaja dan ada orang tua. Ketika menonton bola, tentunya kita harus berperilaku adil ya. Kalau yang gambar yang paling kiri, adil nggak teman-teman? Nah, ternyata adil itu ada porsinya ya, ada porsinya. Porsi kita adil itu seperti apa? Nah, inilah gambar ini yang akan kita pelajari nanti. Nanti Kasar akan jelaskan sesuai gambar yang tersebut. Lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, apa itu adil? Tanda tanyanya banyak banget. Ada 4. Nah, adil teman-teman berasal dari bahasa Arab, yaitu adilun, yang artinya seimbang. Kayak neraca seimbang. Sedangkan menurut istilah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Itulah adil. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga, dan sebaliknya Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang berbuat jahat dengan balasan yang berupa neraka. Balasan yang berbeda itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang Maha Adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya teman-teman sampai di sini? Menurut bahasa dan penjelasan tentang agama, dan Allah juga Maha Adil, dan Allah ternyata memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya apa? Surga. Dan kalau kita berbuat jahat dan tidak kita melanggar syariat Islam atau tidak berbuat baik, balasannya apa oleh Allah? Maka kita akan diadili sesuai dengan apa yang kita perbuat. Paham sampai di sini? Oke. Ternyata adil itu sangat luas ya teman-teman pembelajarannya. Memahami adil dalam keluarga. Ternyata keluarga kita semuanya harus adil. Ya, harus adil antara anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, dan memberikan pendidikan semuanya juga adil. Nah, oke. Adil. Nah, kita
kita lihat, bukan berarti sama ya teman-teman, tetapi adil itu disesuaikan dengan kondisi. Misalnya apa Kak Rizal? Misalnya seorang keluarga mempunyai 3 orang anak. Oke. Anak yang pertama, nah 3 orang anak. Anak yang pertama sekolah SMP di lab school, dan anak kedua sekolah SD di lab school, dan anak ketiga sekolah TK di Asia lab school. Orang tua memberi uang saku masing-masing Rp rupiah 10.000 satu anak pertama karena dia di SMP, dan untuk anak pertama, dan anak kedua itu diberikan 5.000, dan anak ketiga 2.000. Nah, kenapa teman-teman? Inilah karena adil itu bukan hanya seimbang atau sesuai atau semuanya 10.000, tapi dalam kata adil itu, nah, justru memberikan uang yang berbeda teman-teman. Nah, itu berarti orang tua itu telah adil. Kenapa? Karena dia menyesuaikan dengan kondisi. Nah, menyesuaikan kondisinya atau dengan kebutuhan anak tersebut. Contohnya, kalau kita SMP tentunya kebutuhannya lebih banyak dibanding anak TK. Nah, kebutuhannya lebih banyak dibanding anak SD. Nah, begitulah keadilan yang diberikan oleh anak tersebut. Berarti semuanya punya porsi, karena disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Paham ya sampai di sini? Jadi orang tua itu sebenarnya adil, dan kita tidak memahami, oh berarti keadilan itu bukan berarti hanya sama ya, tetapi menyesuaikan dengan kondisinya. Paham ya teman-teman? Nah, good kalau sudah paham. Selanjutnya, memahami adil dalam hukum. Nah teman-teman, memahami adil dalam hukum, khususnya adalah hukum Islam. Nah, berperilaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, dalam Quran surat Al-Hujurat ya teman-teman. Wa qasitu min innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, kita perhatikan baik-baik. Jadi setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum Islam. Tidak membeda-bedakan kedudukan di dunia. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat atau rakyat, tua atau muda, orang Arab atau bukan. Ketika seorang melakukan kebaikan, akan mendapat pahala atau penghargaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah teman-teman, sebaliknya, pada saat melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, maka akan mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Itulah kalau dalam ajaran Islam. Jadi Quran surat Al-Hujurat menjelaskan, dan berlakulah adil, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kalau kita berlaku adil, sungguhnya Allah menyukai kita. Nah, jadi Islam itu memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan bertindak adil kepada siapapun tanpa melihat asal usul orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan akan memotong tangan Fatimah. Siapa itu Fatimah? Itu adalah cucu, ya. Siapa Fatimah? Ya. Padahal Fatimah itu sangat menyayangi ya Fatimah ya Rasulullah teman-teman. Nah, Fatimah jika ia mencuri, dia akan dipotong oleh tangannya oleh baginda Rasulullah. Anaknya sendiri. Bagaimana dengan kita? Dari itu semuanya harus diberikan keadilan. Sungguhnya Allah juga Maha Adil. Jadi teman-teman, keadilan itu harus ditegakkan, ya. Keadilan itu harus ditegakkan. Jadi teman-teman, berlakulah adil dimanapun, sebagai murid, sebagai guru, dan sebagai keluarga, sebagai ayah dan sebagai ibu, dan teman-teman harus berlaku adil kepada semuanya.
Oke, teman-teman, sekian pembelajaran tentang adil. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengulang-ulang materi tentang adil. Pelajari di rumah, ulang-ulang video ini. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Kak Rizal. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu datangnya dari pribadi Kak Rizal sendiri. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.